darah nih, ada darah nih, tolong. Pakai apa sudah ditolong satu? Ada darah. Saya akan pergi polisi, saya kasih tahu memang. Aduh. Ada Bapak juga. Kasus ini adalah kasus pengeroyokan. Ya. Kasus pengeroyokan ini dilakukan oleh 2 orang, ya, di jalur 40 terhadap mahasiswa sekolah. Ya. Mereka melakukan penyerangan dan pengeroyokan terhadap mahasiswa sekolah. Maka mohon supaya pihak kepolisian mengamankan para terduga pelaku. Kami minta kepada keluarga, rekan-rekan mungkin dari korban sendiri, tolong menahan diri, percayakan kepada kami biar kami bekerja secara profesional, supaya kami tegakkan hukum juga lurus. Pada saat ini kami juga sedang berada di ruangan UPG 1945 untuk mengetahui terkait dengan salah satu dosen di mana ada peristiwa pengeroyokan di jalur 40. Bapak dosen yang sebagai korban bisa menjelaskan peristiwa tersebut sehingga bisa terjadi terhadap diri Bapak seperti apa? Baik, semula hari Selasa tanggal 12 Desember 2003 saya berada di kampus di program studi pendidikan sejarah. Saya menerima telepon dari tetangga saya di rumah di jalur 40. Itu tepat pukul 14.34. Itu saya melihat panggilan masuk yang mengatakan bahwa istri saya dimarahi oleh sekelompok orang di rumah. Saya pun langsung memberitahukan teman-teman saya di kantor, di prodi, langsung saya pulang. Setiba di sana saya mendapatkan sekelompok orang ini masih berada di salah satu rumah di samping, persis di samping rumah saya. Karena itu saya langsung, karena terbawa emosi, saya parkir motor, langsung saya menuju sekelompok orang itu. Di sana terdapat 5 orang, 2 laki-laki dan 3 orang perempuan. Karena terbawa emosi, saya langsung menuju seorang laki-laki yang adalah tuan rumah daripada tempat perkumpulan sekelompok orang ini. Saya langsung menampar dalam keadaan tangan saya terbuka. Setelah saya menampar, istri saya berteriak dari belakang bahwa itu bukan. Saya langsung maju, saya minta maaf kakak saya karena terbawa emosi. Kemudian istri saya pun datang memeluk istri dari si Yoneletik yang saya pukul ini, saya tampar ini, lalu minta maaf. Habis itu saya mundur kembali. Tiba-tiba datanglah seorang bapak bernama Samuel Kopakaro. Datang maju sambil berteriak, "Bapak Sano mau pukul saya, Bapak Sano mau pukul saya." Kemudian di saat itulah majulah Samuel Kopakaro bersama si Yoneletik yang tadi saya menampar, maju untuk melakukan penyerangan terhadap saya. Kemudian saat melakukan penyerangan, mereka melakukan pukulan dengan kekuatan yang penuh. Si Yoneletik melakukan pukulan terlebih dahulu, lalu saya menangkis. Kemudian si Samuel Kopakaro juga melakukan pukulan dengan kekuatan penuh, lalu saya menangkis. Tetapi pukulan yang terakhir dari Samuel Kopakaro saya tidak bisa berhasil menangkis karena dihalangi oleh 2 orang perempuan. 2 orang perempuan itu yang juga turut melakukan pengeroyokan terhadap saya, sehingga tangan dari Samuel Kopakaro mengenai kepala saya bagian kiri. Akibat dari pukulan tersebut, maka kepala saya terluka dan ketika dibawa ke Bayangkara di visum 3 jahitan. Kemudian saya menyambung yang tadi, karena pukulan saya terjatuh. Tetapi saat saya jatuh saya tidak tahu. Ketika laporan polisi, saya kembali baru istri saya memberitahukan bahwa saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, saya bangun, diangkat oleh beberapa orang ibu. Ini sesuai dengan keterangan yang melihat, orang-orang melihat. Saya duduk di depan rumah. Ketika saya mata sudah mulai
cerah, saya langsung menuju Polsek Malava untuk melakukan laporan terhadap peristiwa yang menimpa saya. Hubungan dengan para pelaku seperti apa? Hanya tetangga, kita hanya sekitar tetangga. Apakah selama ini sebelum dengan kejadian penganiayaan apakah ada kejadian lain? Tidak. Setahu kita tidak ada. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Laporan ini sudah masuk di Polsek Malava. Di Polsek Malava. Tindakan dari Polsek Malava terhadap pelaku maupun polisi seperti apa? Sampai kemarin hari Jumat tanggal 15 Desember sudah lakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang kita sodorkan yang menyaksikan peristiwa tersebut. Salah satu saksi adalah istri saya sendiri. Enggak dari Bapak kuasa hukum. Mungkin bisa menjelaskan terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung di Polsek Malava seperti apa hingga saat ini? Baik, jadi setelah kejadian ini terjadi, kemudian kami diberi kuasa untuk mendampingi kasus yang mendera Bapak Moses Kolo, dan dalam kuasa ini terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Martin Dilap dan Bapak Simpson Lasi secara eksekutif, beliau sebagai dekan, kami secara bersama-sama menjadi kuasa hukum untuk mendampingi Bapak Moses Kolo dalam laporan kepolisian ini. Perlu kami sampaikan bahwa kasus yang mendera daripada saudara Moses Kolo ini adalah kasus pengeroyokan. Pasal yang dipasang adalah pasal 170. Ya. 170 tidak perlu kami sampaikan unsur-unsurnya, tetapi bahwa intinya adalah pengeroyokan karena dilakukan oleh lebih dari 1 orang dengan menggunakan kuasa penuh, dan bahwa kejadian tersebut, pengeroyokan tersebut terjadi di luar ruang terbuka yang bisa dilihat, disaksikan, dinonton oleh semua orang. Dalam perjalanannya kasus ini setelah dilaporkan, kemudian kami mendampingi, saya dengan Bapak Simpson Lasi, Bapak Dekan, semenjak awal sampai dengan kemarin. Teman-teman daripada pihak kepolisian yaitu Polsek Malava telah melakukan upaya-upaya hukum, yaitu pertama kami bersama-sama dengan klien kami Pak Moses Kolo, kami mengantar beliau ke Rumah Sakit Bangkara untuk mengambil visum, dan telah diambil visum. Hasilnya kita menunggu. Setelah itu kemudian langsung diambil keterangan saat itu juga tanggal 12 oleh penyidik atau polisi di Polsek Malava. Itu pengambilan keterangan daripada saksi korban itu tanggal 12 ya. Dan kemarin sudah dilakukan pemanggilan saksi terdiri dari 4 orang, dan semua saksi yang dipanggil semua hadir, dan kemarin juga secara totaliter mereka semua telah memberikan keterangan yang mengarah kepada dugaan pengeroyokan. Pelaku pengeroyokan ini terdiri dari 2 orang ya. Jadi diduga ada 2 orang yang melakukan tindak pidana pengeroyokan. Ya. Kami berharap sebagai kuasa hukum bahwa teman-teman pihak keamanan betul-betul secara profesional bekerja secara optimal, maksimal agar cepat mengungkap kasus ini. Dan sedapat mungkin kami selaku kuasa hukum meminta agar terduga yang melakukan tindak pidana pengeroyokan minimal diamankan.
minimal diamankan atau sedapat mungkin ditahan. Oleh karena pertama, hubungan emosional di kampung itu mereka sangat berdekatan. Bisa saja karena selalu berpapasan, lalu ini akan menimbulkan riak-riak yang dapat merugikan klien kami dan juga pihak ketiga. Dan oleh karena itu kami sekali lagi mengharapkan dengan profesionalisme yang dimiliki oleh teman-teman kepolisian untuk bekerja secara maksimal dan optimal, selanjutnya minimal mengamankan. Yang kedua, bahwa ini kita mau menyambut Hari Raya Natal. Oleh karena itu suasana perlu dijaga, suasana ketenangan kondusif agar semua pihak dapat merayakan Natal ini dengan sukacita, sehingga hal-hal yang menimbulkan chaos atau menimbulkan ketegangan, konflik, kekacauan dalam masyarakat sedini mungkin cepat diredam. Secara khusus kami menyatakan bahwa kami terlalu siap, selaku kuasa hukum kami terlalu siap untuk mendampingi klien kami dalam upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan kami berharap kasus ini cepat diungkapkan oleh teman-teman kepolisian. Ya. Bapak, dari hasil visum seperti apa? Hasil visumnya jujur saya katakan bahwa sampai hari ini belum kami dapat, tetapi secara faktual luka, ada cedera di bagian kiri kepala daripada klien kami, itu luka. Kedalamannya, kemudian lebarnya belum kami tahu, tetapi itu yang pasti bahwa ada luka, dan kemarin sudah diambil visum. Ini Pak wartawan tolong lihat, ini sudah dijahit 3 jahitan, ya. Ini diduga karena ada pukulan yang dengan menggunakan tenaga yang keras oleh pihak-pihak yang melakukan pengeroyokan. Ini kejadiannya kapan, Pak? Kejadian itu berlangsung pada tanggal 12 Desember tahun 2023, hari Selasa yang lalu, ya. Jam berapa? Kurang lebih jam 3. Perkembangan ini kan masih dalam taraf penyelidikan, belum sampai pada tingkat penyidikan. Jadi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh teman kuasa hukum saya, bahwa sudah memeriksa saksi korban dan sudah periksa ada beberapa saksi fakta terdiri 4 orang, dan di dalam proses pemeriksaan itu rata-rata itu saksi mereka itu saling mendukung satu sama lain, dan itu sudah mengarah kepada identitas yang jelas yang kepada terdakwa atau tersangka yang akan diduga atau terduga yang diduga melakukan tindak pidana pengeroyokan. Nah, itu yang pertama, dan sedikit saya menegaskan di sini bahwa kami para kuasa hukum ini sesungguhnya kami berperang itu dan diberikan kuasa itu untuk mendampingi kepentingan daripada klien kami, yaitu kami bekerja tidak boleh di luar daripada apa yang dikehendaki oleh klien kami. Nah, sedikit perkembangan bahwa kemarin kami sampai di sana sebelum pemeriksaan saksi, kami dipanggil oleh Pak Kanit sendiri, menawarkan kepada kami kuasa hukum untuk kami bisa negosiasi dengan klien kami untuk kalau bisa ada jalan keluarnya untuk kita bisa berdamai. Tapi secara spontan kami berdua kuasa hukum ini menyampaikan kepada Pak Kanit, kami menjelaskan bahwa kami sudah memikirkan itu dan kami sudah melakukan itu duluan, dan kami sudah melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan klien kami, tetapi pada prinsipnya klien kami tidak mau untuk berdamai. Artinya bahwa proses hukum ini harus jalan. Dengan demikian maka kalau memang
klien kami ini sudah mengatakan seperti itu, maka kami kuasa hukum itu bekerja di atas kepentingan klien kami. Kami kuasa hukum ini tidak bisa bertindak di luar daripada itu. Tentu kami harus mengamankan keinginan-keinginan itu karena kami memperjuangkan kepentingan klien. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan masalah itu, maka berkaitan dengan barang bukti, selain daripada video itu, kami kuasa hukum juga sudah mengamankan barang bukti berupa baju yang pada saat dilakukan tindakan pengeroyokan itu lalu baju penuh dengan darah. Itu kita sudah mengamankan, sehingga nanti kita akan membuktikan sebagai salah satu alat bukti, sebagai salah satu barang bukti. Nah, dengan demikian maka itu saya kira untuk berkaitan dengan bukti berkaitan dengan kasus ini, saya kira bukti sangat jelas. Bukti berupa video, bukti berupa baju 1 lembar, dan saksi ada 4 orang, dan beberapa saksi lagi ya, nanti beberapa nama yang muncul lagi kemarin ketika terjadi peristiwa tindak pidana yang berada di lokasi, maka ada beberapa orang yang ada di situ yang nanti kemarin kami sudah koordinasi dengan polisi, dan mereka juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan itu. Ya, memberikan keterangan itu karena memang polisi di dalam penyelidikan itu menyampaikan bahwa ketika terjadi peristiwa tindak pidana itu siapa-siapa yang ada di situ, maka ada beberapa nama yang disebut di situ. Nah, sehingga dipanggil lagi untuk diambil keterangannya. Nah, itu saya kira itu perkembangan kasus yang itu, dan pada prinsipnya bahwa kami bersedia untuk menampingi klien kami, dan kami akan kawal kasus ini akan sampai pada tingkat persidangan, bahkan untuk mendapat kepastian hukum supaya kita benar-benar menjamin kepastian hukum. Itu saja tiap kami sebagai pengacara, bahwa kami selalu bekerja keras dan kami selalu berupaya untuk kita bisa menegakkan hukum. Itu saja yang kami sampaikan. Minta nama-nama terlapor. Sementara yang berada di sini, nama terlapor yang berada di Polsek Kupang sesuai dengan laporan polisi nomor STPL 155/12/2023 sektor Mulafa, itu terlapor sementara 1 orang. Ya, terlapor sementara ini 1 orang, tapi nanti di dalam kemarin dalam interogasi itu ada pengimpangan itu, nanti di dalam pengimpangan penyidikan itu pasti ada ada terduga tambahan lagi itu. Begitu. Siapa namanya? Nama terlapor. Sesuai dengan laporan polisi itu, yang terlapor itu atas nama Samuel Kobakaro. Itu tinggal alamat yang sama dengan korban. Tinggal Par 1 kompleks. Ini sebagai penegasan dari korban. Tadi dari Bapak pengacara mengatakan bahwa ada sebelah pihak pelaku mungkin bisa minta berdamai. Ini penegasan sih. Sebagai korban seperti apa tanggapannya? Sebagai korban dari peristiwa ini, tentunya saya secara prinsip, secara tegas katakan bahwa untuk sementara kita belum bisa ada pikiran, ada niat untuk berdamai. Kita tetap berproses. Kemudian karena sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari saya sebagai korban, saya mohon supaya kalau bisa sesegera mungkin para pelaku ini ditahan untuk meminimalisir peristiwa yang akan terjadi, baik yang akan dilakukan oleh terduga pelaku maupun oleh keluarga, karena masih melihat muka saya yang masih mentah itu. Karena itu supaya jangan terjadi peristiwa-peristiwa susulan, maka mohon supaya pihak kepolisian mengamankan para terduga pelaku. Kami tetap personal, tetap kerja, begitu Bapak. Jadi Bapak dong bersabar saja, percayakan kepada kami, kita bekerja. Terima kasih. Ya. Dan kami minta kepada keluarga, rekan-rekan mungkin dari korban sendiri, tolong menahan diri, percayakan kepada kami, biar kami bekerja secara profesional, supaya kami tegakkan hukum juga lurus. Ya. Baik. Jadi Bapak polisi, Bapak-bapak dosen, mahasiswa sekalian, untuk Bapak polisi ya, itu tadi yang disampaikan itu adalah merupakan bentuk atensi, ya, hubungan emosional yang disampaikan oleh
teman-teman daripada korban. Ya. Mereka menginginkan bahwa si pelaku dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka bisa diamankan untuk menghindari berbagai tindakan anarkisme yang mungkin akan timbul baik dari pihak korban hari ini maupun dari pihak pelaku. Potensi yang menimbulkan kericuhan di dalam masyarakat itu perlu disikapi dan sigap untuk cepat ditanggulangi. Tentu teman-teman semua, keinginan ini telah direspon baik oleh teman-teman di kepolisian, ya, dan bahwa ada tahapan-tahapan yang mereka akan lakukan secepatnya, ya, secepatnya sehingga bisa memenuhi semua keinginan daripada kita semua agar ke depan betul-betul terjadi kondisi yang kondusif untuk menjamin hubungan sosialitas antara warga, khususnya korban dengan pelaku. Nah, oleh karena itu saya dalam hal ini sebagai pengacara daripada Bapak Moses Kolo menyampaikan beberapa hal. Pertama kepada teman-teman kita, bapak-bapak dosen, mahasiswa semua, mari kita menahan diri, ya. Sekali lagi kita menahan diri dalam arti tidak boleh kita melakukan tindakan-tindakan apapun termasuk anarkisme yang merugikan orang lain. Pokoknya percaya kepada kami kerja profesional. Siap. Ya. Yang penting Pak Pron bersabar saja, tahan emosi, jangan terpancing, ya, jangan merugikan sendiri toh. Kira-kira kami bekerja, percayakan berkami kami profesional. Betul. Pak sudah melapor sini, pasti percaya berkami itu, betul kami kerja sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh undang-undang, oleh peraturan polisian.